Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan hidup baru bagi roh, jiwa dan tubuh. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kebangkitan Kristus adalah fondasi iman Kristen, saudara. Tapi kebangkitan itu bukan hanya peristiwa masa lalu atau janji masa depan di surga. Kebangkitan Kristus membawa kuasa transformasi yang bekerja sekarang, menyentuh roh, yang menyentuh jiwa dan tubuh kita. Nah, kuasa itu memberi hidup baru, memperbaharui cara berpikir, dan bahkan membangkitkan semangat dalam tubuh yang lemah. Saudara, seperti pohon kembali tumbuh. Seorang petani punya pohon yang sudah lama kering. Ia hampir menebangnya, tetapi ia memilih untuk memangkas dan menyiraminya. Ajaib, saudara, dalam beberapa minggu tunas baru mulai tumbuh. Demikian juga hidup kita. Mungkin ada bagian yang terasa mati, rohani yang suam, dan jiwa yang hampa, tubuh yang lelah, tapi kuasa kebangkitan mampu membuat semuanya hidup kembali. Saudara, kebangkitan dalam tradisi Ibrani, historisnya dalam perjanjian lama, pengharapan akan kebangkitan belum sejelas di perjanjian baru, tapi sudah mulai disinggung. Daniel 12 ayat 2 berbicara tentang kebangkitan orang mati. Yeskel 37 menyajikan penglihatan tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali oleh roh Tuhan. Nah, sebuah gambaran pemulihan Israel secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Kebangkitan sebagai bukti kuasa atas seluruh eksistensi manusia. Yesus adalah kebangkitan sebagai bukti kuasa atas seluruh eksistensi manusia. Ketika Yesus bangkit, tubuhnya sungguh-sungguh hidup. Ia makan bersama murid-murid, namun juga melewati pintu tertutup. Ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh yang dipulihkan dan ditinggikan. Kebangkitan Kristus juga memulihkan para murid yang jiwanya patah semangat. Dan terlebih, ia menghidupkan kembali roh manusia yang lewat pengampunan dosa. Roh dihidupkan dari kematian dosa. Tanpa Kristus, roh manusia mati oleh dosa. Efesus 2 ayat 1. Tapi saat kita percaya, Roh Kudus membangkitkan roh kita dari kematian. Kita jadi peka lagi terhadap suara Tuhan, bisa menyembah dalam kebenaran, dan mulai berjalan dalam hidup rohani. Ini adalah awal dari pemulihan sejati, saudara. Jiwa dipulihkan dari kepahitan dan luka. Kuasa kebangkitan juga menyentuh jiwa kita. Saat Maria Magdalena melihat Yesus bangkit, ia semula menangis di kubur, menjadi pembawa kabar sukacita. Yohanes 20 ayat 16-18. Jiwa yang dipenuhi duka berubah menjadi sukacita. Ini yang Tuhan lakukan, mengganti abu dengan perhiasan, ratapan dengan tarian. Saudara, tubuh diberi kekuatan dan harapan.
Walau tubuh kita fana dan bisa sakit, Roh Kudus sanggup memberi kekuatan baru. Paulus berkata bahwa tubuh yang fana pun akan dihidupkan oleh Roh yang tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 11. Banyak orang mengalami kesembuhan secara ajaib karena kuasa kebangkitan bekerja dalam tubuh mereka. Dan bahkan kalau sakit belum disembuhkan sekarang, kita tetap punya pengharapan akan tubuh kebangkitan kelak. Haleluya. Kuasa kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa kebangkitan tidak hanya untuk hari Minggu atau perayaan Paskah. Setiap hari kita bisa hidup dalam kuasa itu, mengalahkan dosa, mengampuni orang, bangkit dari keputusasaan, dan menjalani hidup dengan iman. Kuasa itu membuat kita tidak hidup dalam keterikatan, tetapi dalam kebebasan. Saudara, gereja sebagai komunitas kebangkitan. Gereja mula-mula hidup dalam semangat kebangkitan. Mereka tidak takut mati, tak putus asa saat dianiaya. Karena mereka tahu Yesus hidup. Gereja masa kini juga dipanggil untuk menjadi komunitas yang memancarkan kehidupan. Haleluya. Menyuarakan harapan, menghidupkan semangat yang redup, dan membawa pemulihan di tengah dunia yang gelap ini, saudara. Saudara, sebagai penutup, mari bangkit. Hari ini mungkin ada bagian dari hidupmu yang terasa mati, hubungan yang rusak, semangat pelayanan yang pudar, hati yang luka. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, Roh membangkitkan Kristus di dalam kamu. Itu berarti tidak ada bagian hidupmu yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Mari izinkan Roh Kudus bekerja dan bangkitlah bersama Kristus. Hidup di dalam kemenangan sejati, dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Demikian saudara perjumpaan kita hari ini. Salam sehat, salam hebat. Dan sampai berjumpa dalam video berikutnya. Dan apabila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apabila ada permohonan doa, Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar di bawah. Tentunya kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.